baik. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan konseling kelompok, ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yang pimpin doa Ibu persilakan. Duduk saja. Siap, marilah kita berdoa dalam apa? Terima kasih untuk Nona yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk kita adakan yang namanya kegiatan layanan konseling kelompok, ya. Oke, jadi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu, ya. Kita perkenalkan diri, nanti masing-masing menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan juga hobi, ya. Dan juga hobi. Oke. Mungkin dimulai dari Ibu dulu, ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Susana Saraswati Pandu, biasa dipanggil Ibu Susan, dan hobi saya itu suka memasak. Ya, lanjut dari ya. Perkenalkan, nama saya Maria Imawati Veka, biasa dipanggil Irma, hobi bola voli. Iya. Perkenalkan, nama saya Cindy Aisan Raswa, biasa dipanggil Cindy, hobi saya futsal. Jadi karena sudah memperkenalkan diri, jadi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah sebelumnya kalian sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok ini atau belum? Belum. Ya, belum pernah, ya. Oke, jadi Ibu mau menjelaskan sedikit, ya, apa sih itu layanan konseling kelompok. Oke, jadi layanan konseling kelompok itu salah satu layanan dari bimbingan konseling, ya, salah satu layanan dari bimbingan konseling, ya, yaitu proses pemberian bantuan, ya, yang diberikan oleh guru BK kepada siswa yang mengalami masalah. Tujuan dari layanan konseling kelompok sendiri itu, tujuannya itu yaitu untuk mengentaskan atau mencarikan solusi dari setiap masalah yang dialami oleh peserta didik, oleh siswa atau oleh klien yang dan Ibu sendiri nanti berperan sebagai pemimpin atau konselor di sini yang akan membantu kalian untuk bisa mencarikan solusi dari masalah yang kalian alami, ya, seperti itu. Jadi dalam kegiatan layanan konseling kelompok ini ada beberapa asas atau aturan yang harus kita buat nanti dalam kegiatan ini. Yaitu yang pertama itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu maksudnya anak-anak sekalian itu secara sukarela, ya, secara sukarela dan tanpa paksaan untuk hadir dalam ruangan ini untuk kita membahas yang namanya masalah dalam bentuk layanan konseling kelompok, ya. Terus ada juga yang namanya, yang terpenting ini yang paling utama, asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu maksudnya semua permasalahan yang kita akan bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini tidak boleh diceritakan oleh siapapun kecuali kita sendiri di sini. Oke. Jadi di sini sebelum kita mulai kegiatan lebih lanjut, di sini Ibu mau kita ucapkan sumpah. Jadi nanti Ibu bacakan di sini, anak-anak ikut apa yang Ibu katakan, ya, apa yang Ibu saya Cindy. Ya, dengan ini menyatakan. Sebelum kita memasuki ke tahapan intinya, Ibu ada satu permainan, ya, satu game supaya merilekskan suasana di siang hari ini, supaya dalam layanan konseling kelompok ini kita jangan tegang, ya. Kita berdiri, ya. Kita berdiri dan permainannya seperti ini. Kalau misalkan Ibu bilang semut, kalian bilang
badannya kecil, tapi gerakan tangannya seperti ini. Kalau ibu bilang gajah, kalian bilang badannya besar, tapi gerakan tangannya seperti ini. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, baik. Kita akan duduk kembali. Berarti kalian di siang hari ini masih konsentrasi ya. Oke, baik. Oke, jadi bagaimana anak-anak sekalian sudah siap untuk kita masuk ke tahap selanjutnya? Sudah. Oke, baik. Ya. Ya, jadi di sini mungkin masing-masing dari kalian bisa mengutarakan atau mengemukakan masalah yang sedang kalian alami ya, berkaitan dengan rendahnya minat belajar membaca kalian, atau kenapa sih kalian tidak suka membaca ya, seperti itu ya. Mungkin dari siapa duluan? Engel duluan ya. Oke, boleh, silakan Engel. Saya sering memalas membaca karena saya mementingkan bermain atau bermain handphone daripada membaca. Oke. Saya mementingkan nonton daripada membaca. Oke, kalau Irma lebih suka menonton TV ya, menonton TV atau menonton HP ini? Ya, Irma lebih suka menonton TV daripada mau belajar membaca. Oke, baik. Jadi rata-rata di sini anak-anak sekalian masalahnya itu hampir sama ya. Masalahnya itu hampir sama semua. Memang rendah sekali minat membaca ya. Oke, jadi di sini ibu tanya dulu. Kalau Irma biasa nonton TV itu pada saat apa? Malam atau Malam. Oke, pada saat malam. Jadi waktu belajarnya ada atau tidak? Tidak. Waktu belajarnya tidak ada. Jadi keasikan nonton TV, jadi waktu belajarnya tidak ada ya. Penyebab kalian tidak suka membaca itu sebenarnya kenapa? Mungkin siapa duluan? Penyebabnya atau kenapa sih kalian kurang suka membaca? Padahal membaca itu bagus ya. Tertarik dengan HP. Iya, karena lebih tertarik dengan HP ya. Oke. Kalau Andri, Karena ini malas membaca. iya, karena lebih tertarik dengan HP dan ketika mau belajar membaca itu malas sekali ya. Oke. Kalau dari Irma, kenapa sih tidak suka membaca? Bosan. Oke, kalau dari Irma ketika mau belajar membaca langsung muncul rasa bosan. Oke, baik. Oke, jadi itu ya perilaku yang kurang bagus atau perilaku negatif ya. Kira-kira perilaku itu perlu dihilangkan atau tidak? Dihilangkan. Perlu dihilangkan. Perlu dirubah tidak? Perlu. Ya, perlu dirubah ya. Jadi kira-kira perilaku apa yang perlu dirubah dan perilaku positif apa yang perlu ditingkatkan? Harus membaca. Ya, dari Engel duluan mungkin. Harus membaca dan jangan tertarik dengan teman-teman yang Iya. Engel katakan bahwa lebih rajin lagi membaca ya. Harus lebih banyak belajar membaca ya. Oke. Kalau dari Irma sendiri Harus lebih membaca lagi. harus lebih banyak membaca juga. Oke, baik. Jadi anak-anak sekalian sudah bisa menetapkan ya perilaku positif apa yang harus ditingkatkan dan perilaku negatif yang harus dirubah dan dihilangkan ya, seperti itu. Jadi dari kegiatan konseling kelompok kita hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya. Jadi dari kegiatan konseling kelompok ini, saya menyimpulkan bahwa untuk bisa meningkatkan minat baca kita harus dimulai dari diri sendiri dan kita harus punya minat. Oke, jadi kesimpulannya untuk mau bisa meningkatkan kita punya minat membaca, sudah pasti yang terutama kita harus dimulai dari diri sendiri dulu ya. Kita harus punya minat membaca dulu dari dalam diri, harus bisa motivasi diri sendiri dulu. Oke, lalu
sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita sudah awali dengan berdoa dan sekarang kita tutupnya juga dengan berdoa. Oke, yang pimpin doa Ibu persilakan. Siap, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih semua. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik ya, puji Tuhan. Semua baik. Baiknya kita berdoa dulu ya. Yang pimpin doa Ibu persilakan. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu ada satu permainan ya, untuk merilekskan suasana di pagi hari ini ya, supaya kita jangan tegang. Ibu ada satu permainannya itu kalau misalkan Ibu bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Bagaimana, sudah siap untuk kita masuk ke tahap selanjutnya? Sudah. Oke, baik. Sikap-sikap positif untuk kita mau meningkatkan minat baca itu apa-apa saja? Ya, mungkin Irma duluan. Sikap perilaku positif untuk meningkatkan minat baca. Harus lebih banyak membaca. Oke, baik. Cindy? harus mengurangi permainan. Ya, harus kurangi yang namanya bermain-bermain. Di sini Ibu sangat apresiasi sekali dengan keputusan kalian ya, dengan sikap kalian, dengan perilaku positif kalian dalam hal kalian meningkatkan minat baca kalian ya. Jadi minggu lalu kan Ibu sudah janji ya, Ibu akan apa? Ibu janji apa minggu lalu? Ketika kalian sudah bisa, kalau misalkan kalian sudah bisa melaksanakan komitmen kalian masing-masing atau perilaku kalian ini, nanti Ibu akan kasih apa? Hadiah. Oke, masih ingat ya? Kalau hadiah ingat terus ya. Ibu minta kalian untuk sama-sama berkomitmen ya, sama-sama berkomitmen dalam hal meningkatkan minat baca ya, ya, sama-sama kita sama-sama komitmennya untuk meningkatkan minat baca itu seperti apa. Oke, mungkin dari Cindy. Saya harus sering-sering membaca agar terbiasa. Cindy harus sering-sering terbiasa ya, sering-sering latih membaca agar menyukai, terbiasa membaca. Oke, lalu Irma? Saya harus merubah perilaku buruk saya yang membuat saya malas membaca. Saya harus merubah perilaku buruk saya yang membuat saya malas membaca. Oke, tangan dulu untuk kita karena Ibu senang kalian sudah bisa berkomitmen dengan diri kalian masing-masing ya. Oke, baik, sudah isi semua? Sudah. Oke, kita kumpul dulu ya. Baik, terima kasih karena sudah mengisinya. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan konseling kelompok kita hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kira-kira adakah manfaat atau yang bisa didapatkan dari hasil kegiatan layanan konseling kelompok kita ini? Ya. Jadi dari kegiatan konseling kelompok ini saya menyimpulkan bahwa untuk bisa meningkatkan minat baca kita harus dimulai dari diri sendiri dan kita harus punya minat. Oke, mantap, bagus sekali. Jadi ketika kita mau memotivasi diri kita ya, kita harus punya minat dulu ya. Dan sebelum Ibu akhiri, kalian senang tidak mengikuti layanan konseling kelompok ini? Senang. Oke, senang. Terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita
tadi awalinya dengan berdoa ya, dan kita akan menutupnya dengan doa juga. Oke, baik. Yang berdoa Ibu persilakan. Siap, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Guru. Ya.